Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 13-17. Fakta bahwa kelas Si Feng adalah kelas tersembunyi berarti quest promosi tingkat 2-nya akan semakin sulit. Meskipun Blackie mempercayai kekuatan Si Feng, pemimpin persekutuan sebelumnya telah menyebutkan bahwa dia akan membutuhkan setidaknya 5 hari untuk menyelesaikan misinya. Namun, Si Feng telah muncul jauh sebelum 5 hari itu habis. Makanya, Blackie terkejut melihat temannya begitu cepat. Saya hanya perlu mendaftar ke asosiasi petualang, kata Si Feng, mengangguk. Tapi sejak kau menghubungiku, apakah ada sesuatu yang mendesak terjadi? Kemarin, sekelompok orang tertentu muncul di Battle Arena, dan mereka telah menantang berbagai ahli secara konstan. Bahkan sekarang, para pemain itu tidak terkalahkan. Mereka bahkan mengalahkan juara sebelumnya. Kelompok tersebut kemudian mengeluarkan tantangan publik terhadap para ahli Zero Wing. Tapi kita sudah kehabisan tenaga ahli yang berkualifikasi. Blackie menjelaskan dengan canggung. Kehabisan tenaga ahli. Si Feng bertanya, apakah kamu kalah juga? Mehem. Assassin dari grup itu mengalahkanku. Pemain itu terlalu cepat, bahkan saya kesulitan mengikutinya. Akhirnya, assassin itu mengalahkanku, kata Blackie dengan enggan. Ini menarik, apakah Anda tahu ide dalam game mereka? Si Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Blackie mungkin tidak memiliki banyak bakat bertempur, tetapi setelah berlatih sekian lama, dia menjadi sangat kuat. Dengan senjata dan peralatannya yang kuat, ahli puncak biasa seharusnya tidak cocok untuk Blackie, namun dia telah dikalahkan. Jelas, lawan mereka tidak bisa dianggap remeh. Assassin pasti seorang ahli terkenal di domain God. Kami hanya menemukan salah satu ide mereka. Anda pernah bertemu pemain sebelumnya. Bocah api jahat itulah yang bertarung dalam kompetisi persahabatan. Ide dalam gamenya juga adalah api jahat. Dia pemimpin grup, sedangkan yang lainnya, mereka telah memakai jubah hitam, menyembunyikan nama mereka, kata Blackie. Api jahat. Tidak peduli seberapa keras Si Feng memeras pikirannya, dia tidak dapat mengingat seorang ahli bernama api jahat dari masa lalu. Namun, fakta bahwa bahkan rekan Evil Fire dapat mengalahkan Blackie membuktikan bahwa mereka bukanlah sekelompok bocah. Saya mendapatkannya. Beritahu aku dan buat kesepakatannya dengan grup untuk saat ini. Aku akan pergi setelah aku selesai di sini. Dimengerti. Blackie kemudian memutuskan panggilan dan menghubungi Aqua Rose. Sementara itu, Si Feng mengendarai kereta kuda canggih ke asosiasi petualang. Tanda hubung. Asosiasi petualang. Semakin banyak peta leveling ditemukan di sekitar wilayah kota Sungai Putih, asosiasi petualang telah menjadi salah satu dari 4 tempat yang paling sering dikunjungi di kota Sungai Putih. Pemain yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di asosiasi setiap hari untuk mengambil misi yang meningkatkan reputasi mereka dengan asosiasi dan menawarkan hadiah tinggi. Saat memasuki gedung yang megah, Si Feng disambut oleh pemandangan antrean panjang pemain yang mengantri untuk konter pencarian. Banyak pemain juga mondar-mandir saat mereka membentuk party atau minum dan mengobrol di bar asosiasi. Di antara para pemain ini, ada beberapa pemain ahli level 40 yang memakai peralatan yang mengesankan. Bahkan bagian paling inferior yang dipakai para ahli ini adalah level 40 Secret Silver Equipment, dengan mayoritas level 40 Fine Gold Equipment. Biasanya, seseorang hanya menemukan keributan seperti itu di asosiasi petualang di ibu kota kerajaan. Quest di gerbang gerhana kali ini luar biasa. Tahukah kamu, party saya mendapat untung besar dari satu pencarian. Sangat disayangkan bahwa tim dari kerajaan Rin menyambar batang ramuan langka. Jika tidak, setiap anggota grup kami akan mendapatkan setidaknya 50 koin perak. Petik 2. Yang banyak. Tentu saja, gerbang gerhana luar biasa. Anda dapat dengan mudah menemukan herba dan biji langka. Apalagi monster memberikan EXP di atas rata-rata. Dan itu hanya puncak Mount S. Saya pernah mendengar bahwa beberapa tim bahkan mendapatkan energi esensi. Itu bisa memelihara guild mount. Beberapa guild menawarkan untuk membeli energi esens dalam jumlah besar. Saya mendengar bahwa setiap esensi dapat dijual seharga 45 silver. Jika kita bisa leveling 10 hari, setelah memasukkan jarahan acak lainnya, masing-masing anggota kelompok kita bisa mendapatkan 1 emas per hari. Petik 2. Apakah gerbang gerhana benar-benar sebagus itu? Kami memiliki seorang ahli yang memimpin party kami, dan kami melakukannya dengan cukup baik,
Tetapi meskipun demikian, kami hanya menghasilkan sekitar 30 silver per hari. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk menabung demi sebuah mount? Anda benar-benar beruntung. Kalau begini, kamu seharusnya bisa membeli mount dalam waktu sebulan, kan? Petik 2. Hehe, bukankah saya sudah meminta Anda untuk bergabung dengan parti saya? Jika Anda melakukannya, Anda juga bisa mendapatkan mount Anda sendiri dalam waktu 1 bulan. Petik 2. Mayoritas pemain di aula berbicara tentang gerbang gerhana. Mereka semua sangat ingin pergi ke gerbang gerhana dan mendapatkan cukup uang untuk membeli mount sesegera mungkin. Pada tahap permainan ini, banyak pemain elit yang kuat telah mencapai level 40. Hanya masalah waktu sebelum pemain utama mencapai level 40 juga. Setelah mencapai level 40, tunggangan akan menjadi faktor pemisah antara pemain biasa dan elit. Perbedaan efisiensi leveling antara pemain dengan mount dan pemain tanpa akan sebesar perbedaan antara surga dan bumi. Apalagi berkat mounts, pemain bisa menjelajah lebih jauh dalam kurun waktu tertentu. Ini, pada gilirannya, akan meningkatkan pendapatan harian pemain. Dalam domain dewa, biji dan tumbuhan tidak terkonsentrasi ke lokasi tertentu. Namun, mereka biasanya tidak ditemukan di dekat kota. Karenanya, pendapatan harian pemain sangat bergantung pada seberapa jauh jarak yang bisa mereka tempuh dalam waktu tertentu. Karena sebagian besar pemain belum mendapatkan mount mereka, persaingan di lokasi yang jauh akan lebih sedikit. Hasilnya, pemain bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Semakin cepat seseorang mendapatkan mount, semakin cepat mereka bisa maju dan menikmati lebih banyak sumber daya. Dapat dikatakan bahwa mounts tidak tergantikan dalam menentukan seberapa cepat pemain naik level dan meningkatkan kekuatan mereka. Mendengar para pemain di aula berbicara tentang gerbang gerhana, si Feng mengerti mengapa begitu banyak pemain level 40 ke atas berkumpul di asosiasi petualang. Menurut perkiraan aslinya, White River City masih membutuhkan setidaknya 10 hari sebelum bisa dipromosikan. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa kota Sungai Putih akan memenuhi persyaratan itu selama dia berada di ngarai gelap. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Dengan peta sumber daya tinggi seperti gerbang gerhana, Zero Wing tidak perlu mengkhawatirkan perkembangannya di White River City. Mereka dapat mengirim sekelompok besar pemain ke gerbang gerhana untuk naik level alih-alih berkerumun di peta sumber daya tinggi yang terbatas di wilayah kota Sungai Putih. Selain itu, anggota persekutuan dapat naik level jauh lebih cepat di gerbang gerhana. Yang paling penting, bagaimanapun, ini adalah kesempatan besar bagi Zero Wing untuk menghasilkan banyak uang. Area luar gerbang gerhana mungkin dapat ditanggung oleh sebagian besar pemain, tetapi semakin jauh pemain bertualang, semakin parah lingkungannya. Pada saat yang sama, pemain akan menemukan lebih banyak sumber daya dan bos. Drop rate untuk energi essence juga akan meningkat. Jika pemain ingin mendapatkan sumber daya ini dengan mudah, pertama-tama mereka perlu meningkatkan ketahanan es dan api. Setelah mengaktifkan gerbang gerhana, Star Moon Kingdom menjadi gila di masa lalu saat para pemain menyelidiki lebih jauh ke dalam area tersebut. Berbagai persekutuan besar dengan panik membeli berbagai ramuan dan peralatan yang meningkatkan ketahanan es dan api. Harga barang-barang ini telah meningkat dengan gila-gilaan. Ketika mereka muncul di pasar dengan harga yang wajar, mereka langsung dibeli. Tak lama setelah si Feng mencapai ruang VIP lantai 2 asosiasi petualang, seorang administrator senior NPC yang elegan memasuki ruangan. Tuan Pelindung, bagaimana saya bisa melayani Anda hari ini? Pria paruh baya itu bertanya kepada si Feng dengan hormat. Saya ingin menyelesaikan prosedur promosi tingkat 2 saya, diam-diam si Feng mengumumkan. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 13-18. Si Feng tidak terlalu terkejut. Bola kristal hanyalah alat untuk memeriksa apakah fisik pemain telah mencapai tingkat 2 tanpa bonus senjata atau peralatan. Bagian selanjutnya adalah kuncinya dan akan menentukan jenis keuntungan yang diterima pemain setelah mencapai tingkat 2. Hanya setelah pemain secara resmi mendapatkan kelas tier 2 mereka akan diakui sebagai petualang di domain God dan memenuhi syarat untuk menerima komisi pribadi. Ini adalah salah satu perbedaan utama antara pemain tingkat 1 dan tingkat 2. Bagi pemain independen, celah ini akan menentukan seberapa sukses mereka di domain God. Administrator membawa si Feng ke arena asosiasi petualang. Arena itu tidak terlalu besar, dengan radius kurang dari 30 yard. Namun, banyak susunan magic menyelimuti arena, dan mana yang padat mencekik area tersebut. Keadaan lemah si Feng bahkan mereda sementara, atributnya pulih ke puncaknya.
Tuan Pelindung, kami akan menguji kekuatanmu selanjutnya untuk menentukan peringkat mana yang bisa kamu raih. Ini juga akan membantu menentukan komisi mana yang paling cocok untuk Anda. Tolong tunjukkan kemampuan terkuat Anda, administrator menjelaskan. Baik, mari kita mulai. Si Feng mengangguk. Ini bukan pertama kalinya dia mengikuti tes. Setelah resmi menjadi pemain tingkat 2, pemain dapat menerima komisi pribadi dari Asosiasi Petualang. Ada banyak misi tingkat 2 yang ditugaskan. Namun, pemain hanya dapat menerima sejumlah misi terbatas setiap minggunya. Batas ini relatif terhadap peringkat petualang seseorang. Sederhananya, semakin kuat, semakin banyak quest yang bisa mereka terima. Mereka juga bisa menerima misi yang lebih sulit. Penilaian kekuatan pertama adalah yang paling nyaman bagi pemain ketika mereka menjadi petualang tingkat tinggi. Jika seseorang ingin menaikkan peringkat petualang mereka nanti, mereka harus memenuhi persyaratan tertentu terlebih dahulu, dan melakukannya akan memakan banyak waktu. Bahkan setelah menyelesaikan misi promosi mereka, banyak pemain di masa lalu telah memilih untuk berlatih selama beberapa waktu sebelum mengambil penilaian kekuatan pertama mereka. Secara keseluruhan, 6 peringkat pemain petualang terbagi, perunggu, besi misterius, perak rahasia, emas halus, emas gelap, dan epik. Setelah pemain arus utama mencapai level 50, pemain akan mulai menentukan kekuatan berdasarkan peringkat petualang ini. Ini seperti bagaimana para pemain menilai standar tempur satu sama lain berdasarkan pencapaian mereka di menara percobaan Kolosseum Dewa. Namun, tidak seperti menara percobaan, yang hanya menilai teknik bertarung seseorang, peringkat petualang ditentukan oleh kekuatan keseluruhan pemain. Pencarian komisi juga akan bervariasi berdasarkan peringkat petualang pemain. Petualang peringkat bronze dapat menerima komisi peringkat F dan peringkat E, para petualang besi misterius dapat menerima komisi hingga peringkat D, rahasia perak hingga peringkat C, emas halus hingga peringkat B, dan emas gelap naik ke peringkat A. Sementara itu, petualang epik dapat menerima semua komisi, termasuk misi tingkat kerajaan dan komisi peringkat S. Tidak ada batasan jumlah orang yang bisa lolos ke 5 peringkat pertama. Namun, setiap kerajaan hanya dapat memiliki maksimal 10 petualang epik. Setelah 10 slot ini terisi, pemain yang ingin naik ke peringkat ini harus lulus penilaian peringkat epik. Asosiasi petualang juga akan mengadakan kompetisi setiap bulan. Dalam kompetisi ini, pemain yang lulus penilaian epik dapat menantang salah satu dari 10 petualang epik yang berkuasa. Jika mereka menang, mereka akan menggantikan orang itu. Petualang epik yang kalah akan diturunkan ke peringkat Dark Gold. Namun, jika penantang gagal, mereka harus menunggu sebulan lagi sebelum mengeluarkan tantangan lain. Di masa lalu, nama-nama di daftar pendek ini telah berubah hampir setiap bulan, selain dari para pemain yang mirip monster itu. Dengan menjadi petualang epik, pemain menerima keuntungan tertinggi yang ditawarkan oleh Asosiasi Petualang. Mereka dapat menerima jumlah dan kesulitan tertinggi dari komisi tingkat 2. Inilah mengapa si Feng bergegas ke Asosiasi Petualang segera setelah dia menyelesaikan misinya. 3 misi-misi peringkat SSS akan tersedia di setiap asosiasi petualang kerajaan pada awalnya. Setelah misi ini diterima, mereka tidak akan tersedia lagi. Bahkan jika pemain yang menerima misi tersebut gagal, tidak ada pemain lain yang dapat mengambil misi tersebut. Selain itu, pencarian ini menawarkan hadiah yang menakjubkan. Imbalan dari 3 misi peringkat SSS pertama ini secara praktis bisa menyaingi quest legendaris. Untungnya, ketiga misi peringkat SSS ini tidak sesulit quest legendaris, mereka kira-kira setara dengan epic quest. Ini adalah semacam bonus yang ditawarkan kepada para pemain yang menjadi petualang epik sebelum populasi pemain lainnya. Pada saat si Feng menyelesaikan quest promosi tingkat 2 di masa lalu, banyak pemain telah mendapatkan kelas tingkat 2 mereka. Namun, tidak ada dari pemain itu yang menjadi petualang epik. Bahkan pemain terkuat di Star Moon Kingdom hanya mencapai peringkat Fine Gold. Hanya setelah beberapa waktu seseorang mencapai peringkat epik dan menemukan 3 misi-misi peringkat SSS. Namun, si Feng baru mencapai peringkat rahasia perak. Dia telah menyaksikan dengan iri ketika orang lain harus menantang pencarian peringkat SSS. Tapi dia jauh lebih kuat dari dirinya yang dulu. Dia harus mencoba untuk peringkat epik. Saat si Feng mencapai pusat arena, administrator senior mengaktifkan Array Magic. Begitu Array Magic diaktifkan, monster humanoid muncul di depan si Feng. Monster itu mengenakan baju besi hitam pekat, dan melalui helm monster itu, si Feng melihat mata merah darah yang bersinar menatap tepat ke arahnya. Tanda hubung. Ksatria kegelapan ilusi, Tuan. Tingkat 53.
Health power 2.000.000, 2.000.000. Tanda hubung. Tuan Pelindung, Anda bisa mulai, kata administrator. Sebagai penilaian kekuatan tingkat 2, si Feng harus mampu mengalahkan monster tingkat 2 paling tidak. Jika dia bahkan tidak bisa membegal monster tingkat 2, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi kelas tingkat 2. Begitu administrator selesai berbicara, si Feng mengambil langkah maju dan menghilang. Void Steps. Dibandingkan dengan status si Feng sebelumnya sebagai pemain tingkat 1, fisiknya sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, dia telah melintasi jarak 20 yard dan muncul di samping Dark Knight, Abyssal Blade di tangannya dengan ringan mengiris monster itu. Pedang bayangan. Sebelum Dark Knight bisa mempertahankan dirinya, 9 lampu pedang hitam pekat turun ke atasnya. Dengan segera, Health Power Dark Knight turun dengan cepat. Minus 11.049. Minus 10.918. Minus 21,849. Tiba-tiba, Dark Knight kehilangan hampir 1/10 dari health powernya. Baru sekarang Dark Knight bereaksi dan mengacungkan pedang besarnya pada si Feng. Cross Slash. 2 garis miring bersilangan saat terbang ke arah si Feng. Namun, daripada menghindar, si Feng membalas serangan itu dengan ayunan sederhana dengan Killing Ray. Ledakan. Si Feng langsung mengiris Cross Slash Dark Knight. Momentum Swordsman tidak melambat sedikit pun saat mengenai helm Dark Knight. Serangan itu memaksa monster itu mundur 3 langkah. Perbedaan antara kekuatan lawan sudah jelas. Tidak ada perbandingan. Dalam waktu kurang dari 30 detik, Dark Knight berubah menjadi partikel cahaya hitam dan menghilang. Dari awal sampai akhir, itu bahkan tidak mampu melakukan serangan balik. Selamat, Tuan Pelindung. Anda telah lulus penilaian peringkat perunggu dan secara resmi menjadi Master Pedang tingkat 2. Apakah Anda ingin melanjutkan penilaian kekuatan? Administrator NPC mengucapkan selamat. Terus, si Feng meraung.